saya Halimatus Sadia dari PPSDM yang akan memandu kegiatan acara pada sharing session pada hari ini tentang penghitungan kebutuhan JF analis HAM di Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan juga Kota. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya informasikan untuk mengaktifkan videonya. Dan untuk hikmatnya kegiatan acara pada sharing session hari ini, saya akan membaca atau memaparkan beberapa peraturan terkait dengan sharing session pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu dilarang untuk menyebarkan link atau postingan yang berbau dengan sara ataupun pornografi di dalam eh, link Zoom pada pagi hari ini. Apabila Bapak Ibu menyebarkan postingan yang berbau sara ataupun pornografi, kami dari panitia akan mengeluarkan Bapak Ibu yang menyebarkan postingan tersebut. Sekali lagi, selain itu juga saya ingin sampaikan apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan, silakan Bapak Ibu menyebutkan nama, asal instansi, dan juga pertanyaan ataupun tanggapan yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu, kegiatan ini akan segera dimulai dan akan selesai pada jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mengingat Indonesia bagian timur dan juga tengah akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Baik Bapak Ibu, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi ini, pada pagi hari ini kita sapa Pak Indra, Pak Indra dari PPSDM. Oke, apa kabar Pak Indra pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Mbak Lima. Selamat pagi Mbak Lima. Oke, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati eh, Pak Indra dari PPSDM yang akan memaparkan materi sharing session pada hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu dari Kementerian, Lembaga Daerah, Provinsi, Kabupaten, Kota yang telah hadir pada kegiatan sharing session pada pagi ini. Baik, kita mulai saja kegiatan pada hari ini kepada Pak Indra untuk dapat memaparkan materi sharing session terkait dengan penghitungan kebutuhan JF analis HAM. Kepada Bapak Indra Saragi, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Lima, teman-teman semuanya. Juga selamat pagi Bapak Ibu dari setiap perwakilan dari kementerian lembaga serta dari mungkin biro organisasi BKD atau tim terkait dalam perumusan dan perhitungan untuk kebutuhan formasi analis SAM ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Mungkin Bapak Ibu yang berada di Indonesia Timur juga sudah was-was nih karena sebentar lagi akan Jumatan karena ada selisih sampai 2 jam dengan kita yang di barat. Terima kasih Bapak Ibu. Benar, Mungkin Bang. Kita di timur sebelum sudah jam 12 lewat nanti udah sholat. siap ya Pak, siap siap siap. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Sebelumnya mungkin sebelum saya langsung mungkin banyak pertanyaan lebih kepada identifikasi apa-apa saja yang terkait dengan di unit kerja instansi pemerintah atau instansi daerah yang sekiranya berhubungan dengan yang telah kita buat di pedoman perhitungan Izin untuk Bu, pedoman suaranya pedoman. kecil, suaranya nggak kedengaran. Oh ya, mungkin banyak yang ini Pak. Jadi pertanyaan mengenai ini di setiap poin-poinnya apa nih yang belum seperti itu, yang sekiranya terkait dengan hak asasi manusia. Nah, ini akan saya coba paparkan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi dalam pedoman perhitungan ini yang kita lihat di seperti yang ada pada lampiran surat pedoman perhitungan yang pernah kita kirimkan kepada Bapak Ibu, terdapat di sana 6 klaster hasil kerja utama. Yang pertama, penanganan pengaduan HAM, kemudian pelaksanaan pemantauan pelaporan instrumen internasional HAM, analisa PUU atau RPU berperspektif HAM, penyusunan dan evaluasi instrumen HAM, penguatan HAM, penilaian audit HAM bagi KLPD. Serta nanti setiap klaster hasil ini memiliki contoh keluaran atau output kinerja dari organisasi. Yang mana ini bisa dilihat masing-masing contoh untuk penanganan untuk setiap klaster itu adalah sebagai berikut. Jadi ini yang nanti dibuat dalam menghitung kebutuhan di sana Bapak Ibu. Misalnya, jika kita mau lihat penanganan pengaduan HAM, maka harus lihat dari bentuk bisa dokumen, bisa semacam kajian, laporan, inventarisasi, hasil tindak lanjut, rekomendasi. Nah, untuk ini penanganan pengaduan HAM dilihat dari hasil tindak lanjut penanganan pengaduan HAM di instansi Bapak Ibu. Misalnya di kementerian lembaga seperti itu atau di pemerintah daerah baik provinsi, kota, kabupaten. Begitu juga dengan pelaksanaan pemantauan pelaporan instrumen internasional HAM. Dilihat dari ada tidaknya inventarisasi, rekomendasi komite traktat dan organisasi internasional. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca di surat tersebut, kemudian analisa PUU, RPU, perspektif HAM, itu bisa dilihat dari rekomendasi hasil analisis PUU, rancangan undang-undangan dan juga rancangan perundang-undangan dari perspektif HAM. Bisa juga laporan hasil monitoring dan tindak lanjut rekomendasi. Begitu juga dengan penyusunan dan evaluasi instrumen HAM. Itu nanti
untuk penyusunan atau evaluasi instrumen sebelumnya, instrumen HAM ini adalah berupa semacam kebijakan atau aturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Misalnya kalau di kementerian lembaga yang berkaitan dengan peraturan mengatur misalnya hak-hak utama, misalnya hak dasar kita, baik secara langsung disebut hak asasi manusia atau tidak secara langsung tersebut kata hak asasi manusia. Misalnya bisa tentang hak, hak pekerjaan buat disabilitas, misalnya hak juga untuk eh, kaum adat atau hak-hak warga yang ada di undang-undang seperti itu. Nah, untuk di daerah itu bisa berupa misalnya dalam instrumen HAM itu misalnya ada peraturan gubernur misalnya yang khusus mengatur mengenai penanganan pengaduan terkait tadi disabilitas atau perlindungan perempuan anak. Nah, itu bisa selama proses pembuatan instrumen ini bagaimana penyusunan dan evaluasinya terdiri dari hasil analisis data, informasi, bahan-bahan untuk instrumen tersebut, hasil kajian instrumen, begitu juga dengan penguatan HAM. Itu bisa dilihat dari eh, laporannya, hasil pelaksanaan penguatan. Penguatan itu bisa bentuk kayak memberikan eh, pendidikan HAM kepada warga-warga sekitar atau warga masyarakat. Kemudian penilaian audit HAM itu bisa mengenai hasil rekomendasi hasil analisa kriteria dan indikator dalam penilaian audit keuangan HAM. Ininya aja. Terus bentar. Saya ini dulu. Pak. Kepotong nih kayaknya. Hmm, ini aja deh. Mohon maaf tadi ada yang terpotong. Selainnya saya buka di sini aja. Nah, kemudian ini kita mencoba mengidentifikasi dengan matriks pemetaan klaster versus instansi. Jadi ini sebenarnya hanya ngasih contoh potensial, tapi sebenarnya masih banyak yang mungkin. Ini juga sebenarnya yang menyesuaikan itu sebenarnya dari Bapak Ibu di instansi masing-masing, baik di kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah, provinsi, kota, dan kabupaten. Kita buat contohnya penanganan pengaduan HAM, misalnya unit pengaduan di instansi Bapak Ibu atau inspektorat juga bisa. Kemudian bentuk kegiatan real yang mungkin berupa tindak lanjut laporan pengaduan dari masyarakat. Ada ada di sini bentuk hasil tindak lanjut. Kemudian untuk yang pemantauan dan pelaporan internasional itu bisa misalnya di Biro Perencanaan, Biro Hukum yang berkaitan dengan pemantauan tersebut, bisa dalam bentuk penyusunan laporan rencana aksi nasional HAM. Kemudian analisa PUU dan RPUU bisa di Biro Hukum, Perancang Perundangan, atau unit terkait yang ada di struktur organisasi Bapak Ibu. Bentuk kegiatan real misalnya harmonisasi RUU, RPP, penyusunan instrumen. Misalnya nih penguatan HAM, bisa kalau ada pusdiklat yang memang juga melaksanakan pendidikan atau penguatan pemberian semacam pemberian atau pemajuan HAM, pemberian pelatihan HAM kepada masyarakat, kepada warga lainnya, atau yang biasanya dilakukan Pusdiklat atau Biro SDM, ataupun unit teknis di instansi Bapak Ibu, baik di kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah. Paling nanti ada salah satu contohnya misalnya adalah laporan pembinaannya. Seperti yang tadi sudah saya tampilkan di poin-poin hasil keluaran tiap klaster, ada beberapa bisa laporan pembinaan, ada laporan dan lainnya. Kemudian untuk audit HAM itu bisa berupa audit kepatuhan layanan yang mungkin juga ada di inspektorat. Kurang lebih begitu ini untuk contoh di kementerian lembaga. Kalau tidak jauh berbeda dengan di pemerintah provinsi misalnya Bapak Ibu. Ini hanya contoh kecilnya untuk detailnya tapi tetap di instansi Bapak Ibu. Contohnya untuk bisa di inspektorat, dinas sosial, dinas PPPA. Bisa berupa tindak lanjut laporan kekerasan atau disabilitas. Kemudian Bapeda bagian hukum, laporan Ranham daerah. Ini tetap menyesuaikan terhadap struktur organisasi Bapak Ibu. Bisa mengenai analisis Ramperda, rancangan peraturan daerah, kemudian penyusunan peraturan kepala daerah yang bisa jadi itu di Bapeda ataupun OPD-OPD teknis lainnya,
Kemudian salah satu contohnya lagi adanya desa atau kota peduli HAM yang bisa itu ditangani atau di bawah wewenang dari Kesbangpol atau Dinas Sosial tergantung juga dengan unit kerja Bapak Ibu. Kemudian evaluasi kepatuhan layanan publik yang mungkin dilakukan oleh inspektorat di instansi Bapak Ibu. Ini hanya gambaran umumnya. Ini contohnya yang Bapak Ibu. Misalnya kategori laporan yang sah dan bisa dijadikan dasar penghitungan kebutuhan. Jadi tidak harus ada label analis HAM seperti itu. Karena saat ini justru kita menghitung ini untuk kebutuhan formasi analis HAM. Nah, jadi kita lihat nih dari laporan atau dokumentasi real dari yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, baik itu pusat ataupun daerah, yang pada dasarnya itu mengandung nilai-nilai HAM. Misalnya, eh, untuk kajian raperda atau perda, memang belum ada disebut kajian HAM. Namun jika isinya sudah berkaitan dengan semacam analisis dampak terhadap hak masyarakat atau uji diskriminasi, karena diskriminasi ini identik dengan pelanggaran HAM. Nah, dalam uji diskriminasi arahnya kita adalah bagaimana supaya pelanggaran tersebut tidak terjadi. Gimana supaya kita menghormati hak-hak orang lain. Kemudian uji perlindungan kelompok rentan, misalnya tempat Bapak Ibu. Kelompok rentan ini adalah salah satu subjek dari eh, yang rawan terjadi pelanggaran HAM. Kelompok rentan itu seperti perempuan, anak, kaum disabilitas, kelompok adat, dan lain-lain seperti itu. Nah, jika ada uji perlindungan untuk kelompok rentan ini dan sudah terkait HAM di Raperda, maka itu sudah bisa jadi output di analisis PUU misalnya seperti tadi. Itu sudah bisa dihitung dokumennya. Tinggal dilihat berapa dokumennya dalam setahun seperti itu Bapak Ibu. Kemudian misalnya yang tadi untuk penyusunan instrumen, naskah analisis berupa kebutuhan peraturan daerah untuk yang berkaitan dengan instrumen atau kebijakan dengan hak asasi lah misalnya. Telah dari bagian hukum, kajian akademik, rancangan peraturan, analisis dampak kebijakan. Nah, itu sudah bisa menjadi dokumentasi data dukung untuk di klaster penyusunan dan evaluasi instrumen HAM. Nah, jenis-jenis laporan pengaduan masyarakat misalnya laporan misalnya laporan klarifikasi pengaduan konflik lahan misalnya itu bisa. Kemudian laporan penanganan aduan layanan publik, rekomendasi atas diskriminasi sosial, itu sudah bisa dianggap dalam laporan pengaduan masyarakat yang masuk kepada pengaduan pelanggaran, misalnya laporan pengaduan HAM di klaster pertama. Kurang lebih begitu, Bapak Ibu. Ini saya buat sedikit hanya untuk mengingatkan kita bahwa di Undang-Undang Dasar yang mana menjadi salah satu undang-undang tertinggi setelah Pancasila di hierarki perundang-undangan kita, juga berbagai hak-hak yang dimiliki pemerintah. Jadi misalnya ini mengaitkan dengan kalau kita mencari mengidentifikasi nih kira-kira apa nih yang berhubungan dengan hak asasi yang ada bisa lihat dalam bentuk kegiatan real di instansi pemerintah bisa dikaitkan dengan hal ini. Kemudian di sini juga misalnya di pemerintah daerah yang memang beberapa sudah dicabut di sini dilihat lagi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, penerapan dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kemudian ada perempuan perlindungan anak, yang mana itu mengarah pada kebijakan untuk menangani hal-hal ini, khususnya kelompok rentan yang saya sebutkan tadi, misalnya perempuan, anak, kemudian masyarakat adat, kaum disabilitas, itu sudah bisa dianggap terkait dengan hak asasi manusia yang bisa menjadi dalam bahan perhitungan kebutuhan untuk analisa HAM ini, Bapak Ibu. Ini sedikit ini dari kita untuk metode identifikasinya. Ini tergantung teknik Bapak Ibu. Ya otomatis kalau dari kita setiap Bapak Ibu dapat mendaftar semua kegiatan tahunan yang menghasilkan dokumen ataupun laporan. Kemudian dibuat dikelompokkan berdasarkan jenis output, misalnya berupa rekomendasi, laporan, dokumentasi, inventarisasi, dan hasil kajian. Nah, dari semua jenis output ini nanti bisa dicocokkan dengan 6 klaster yang kita sudah tetapkan di pedoman perhitungan.
Kemudian dihitung volume tahunannya dengan rumus volume beban kerja kali presentasi kontribusi yang sudah ada di, kalau untuk perhitungan mungkin sudah ada di surat yang kita kirimkan. Yang mana di sini kita menyebutkan bahwa jika outputnya nyata ada, kebutuhan objektif muncul. Jika outputnya besar, kebutuhan meningkat. Nah, itu otomatis menyesuaikan untuk kebutuhannya. Izin Bapak Ibu, ini untuk hitungnya selanjutnya bisa saya mungkin bisa dilanjutkan oleh lebih detail dilanjutkan oleh Mbak Nurul. Silakan Bu Nurul. Baik, Mas Indra, terima kasih banyak ya. Kepada Mbak Nurul dari Biro SDM Kementerian HAM, apakah telah bergabung di dalam Zoom meeting? Kepada Bu Nurul dari Biro SDM Kementerian HAM. Oke, baik Bapak Ibu. Mengingat waktu, kita lanjut saja melangkah ke kegiatan ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, eh, karena mengingat di Indonesia Timur hampir mendekati waktu sholat Jumat, maka saya persilakan di bagian Indonesia Timur untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan perhitungan jabatan atau kebutuhan JF analis HAM. Baik kepada Bapak Ibu yang dari Indonesia Timur terlebih dahulu, silakan. Izin, izin Pak Narsum, Pak Indra Saragi dari BPSDM eh, ingin menyampaikan mungkin sekedar pertanyaan. Eh, Mohon maaf memperkenalkan diri. Pertama, saya dari Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku. Ya, Pak. eh, Setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Inten dengan permasalahan hukum. Nah, mungkin yang menjadi atensi atau pertanyaan kami, em, biasanya kita terhubung dengan perangkat daerah untuk dalam proses-proses penghitungan kebutuhan formasi jabatan tersebut yang dalam hal ini adalah analis HAM. Nah, kalau boleh kami ingin tanyakan dari sisi koordinasi, karena memang kami di Biro Organisasi ini tidak langsung terhubung dengan instansi pembina yang ada di kementerian, umumnya memang itu kami serahkan ke masing-masing perangkat daerah yang melakukan proses penghitungan, karena biasanya terkait dengan proses-proses penghitungan ada petunjuk atau juknis-juknisnya, ada hal teknis yang mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan instansi pembina. Nah, mungkin ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan, berarti di sini kami melakukan koordinasi atau kerjasama nanti dengan Biro Hukum ya, atau inspektoratkah, ataukah perangkat daerah mana yang bisa langsung bersinggungan dengan instansi pembina yang ada di Kementerian Pembina. Izin Pak Indra. Terima kasih itu sementara. Baik, kepada Mas Indra untuk dipersilakan menjawab pertanyaan dari Pak Andi Usman, Biro Organisasi Promal. Kepada Mas Indra, kan saya persilakan. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Berarti ini terkait mengenai alur koordinasi ya Pak ya. Siap izin, ini saya Benar, coba Pak. tampilkan sedikit supaya ini izin Pak. Di sini ya. Hmm. Ini sebentar Pak. Jadi mana ini? Nah, sini Pak izin.
Mungkin bisa kita lihat sama-sama Pak di sini. Jadi di surat yang pernah kami kirimkan juga untuk pedoman perhitungan, kita sudah menyampaikan Capman-nya, yang mana di Capman itu diatur juga mengenai pelaksanaan perhitungan kebutuhan, bagaimana perhitungan kebutuhannya, dan nanti bagaimana pengusulan verifikasi dan validasi kebutuhannya. Nah, di sini Pak, jadi instansi pengguna itu melakukan penyusunan kebutuhan berdasarkan perhitungan analisis, oke. Biro atau bagian badan yang membidangi organisasi pada instansi memimpin perhitungan. Jadi yang berkaitan biasanya itu yang bidangi organisasi di sini. Itu memimpin perhitungan kebutuhan di instansi masing-masing dan didampingi oleh biro atau bagian badan kepegawaian. Kemudian untuk biro atau bagian dan badan yang bidang organisasi meminta setiap unit kerja baik OPD baik Satker mengisi form volume beban kerja selama 1 tahun. Kemudian setiap instansi menentukan serta menyepakati secara internal pengumpulan volume beban kerjanya. Kemudian nanti setelah itu pada setiap OPD, setiap Satker, setiap ini dikalkulasi ke dalam formulir perhitungan kebutuhan jabatan, yang mana nanti itu dihitung per jenjang. Nah, dari situ biro atau bagian badan yang bidang organisasi merekap jumlah per jenjang analis HAM pada tiap unit kerja. Per jenjang juga untuk masing-masing kebutuhannya. Nah, setelah itu nanti baru masuk di tahap pengusulan, Pak. Masuk ke tahap pengusulan. Nah, pengusulan ini nanti pejabat yang berwenang pada instansi pengguna mengajukan usulan kebutuhan jabatan analis HAM kepada kita dari PSDM, Kepala Pusat Pengembangan SDM Hak Asasi Manusia, dengan melampirkan dokumen berupa form perhitungan kebutuhan jabatan dan peta jabatan juga. Nanti habis itu dari PPSDM, Kementerian HAM, selaku unit kerja yang mengelola pembinaan ini, melakukan verifikasi dan validasi. Kemudian setelah itu, setelah dari hasil verifikasi dan validasi, nanti fungsi menyesuaikan dokumen usulan kebutuhan, oke. Nah, nanti dari kita, dari PPSDM, kita memberikan rekomendasi balik. Kita rekomendasikan nih. Jadi seperti yang tertulis di sini, Pak. Kita memberikan rekomendasi penetapan formasi. Kemudian rekomendasi kita ini, si pembina ditindaklanjuti kepada Menteri yang urusan pemerintahan bidang aparatur negara, yaitu Menpan. Seperti itu, Pak. Jadi dari sini sebenarnya udah kelihatan untuk alur koordinasinya. Untuk bagaimana di internalnya sebenarnya itu lebih kepada di internal masing-masing instansi. Jadi dari bahasa ini sebenarnya udah biro atau badan yang bidang organisasi yang bisa dibantu oleh eh, bidang kepegawaian seperti itu. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Baik atas. Pak Andi Usman, itulah jawaban dari Mas Indra terkait dengan koordinasi yang akan dilaksanakan nanti. Mungkin apa ada tanggapan dari Pak Andi Usman? Ya, izin Ibu, izin yang pertama-tama kami sampaikan sangat berterima kasih kepada Pak Indra selaku Narsum telah menyampaikan penjelasannya. Mohon nanti kalau boleh kami di-share untuk petunjuk teknisnya ataupun materi yang telah dipaparkan. Supaya mungkin nanti secara lebih kontinu atau lebih lanjut kami bisa mendalaminya. Itu mungkin Bu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Terima Baik kasih, Pak Pak Andi, Usman. Em, materi atau filenya yang berkaitan dengan hal tersebut akan kami share nanti. Oh baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibu sekalian? Mengingat waktu kita terbatas dan pertanyaan akan dibatasi. Ngabur waktu toh. Kepada kepada Indri KP2 MI dipersilakan. Nah, itu kok karena nggak ada respon dari Indri, Baik, saya terima beralih kasih, ke. Mbak. Oh ya, makasih Ibu Indri, dipersilakan
Baik, untuk bertanya. MC, perkenalkan nama saya Indra dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Izin bertanya Bapak Indra, eh, karena analis HAM ini baru ya Pak, kita kayak masih meraba-raba juga nih Pak, bentuk butir-butir kegiatan itu seperti apa yang bisa masuk di khususnya di kementerian kami begitu. Izin Pak bertanya untuk analis HAM ini apakah formasinya itu ditetapkan Pak? Misalkan di setingkat eselon berapa gitu? Karena kan kebetulan kami juga punya BP3 ya Pak, punya UPT. UPT kami itu setingkat eselon 3. Nah, apakah nanti apabila perhitungannya dan bukti dukungnya dimungkinkan ada di BP3, apakah bisa dimunculkan Pak formasinya analis HAM ini? Dan kalaupun bisa dimunculkan, kira-kira formasinya bisa muncul sampai madya atau cuma sampai muda aja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kebetulan analis HAM ini kan masih JF baru ya Pak ya. Baru di yang ada nih. Pastinya kan ada proses in-passing ya Bapak ya, izin. Nanti kalau boleh di-share juga Pak, kapan jadwal in-passingnya dan kemudian syaratnya apa saja untuk bisa menjadi analis HAM ini. Terima kasih. Eh, Baik, terima kasih Mbak. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ini, memang baiknya setiap instansi itu misalnya nih kementerian atau kementerian mungkin banyak misalnya ada UPT, ada Kanwil atau apa, baiknya memang dia satu, jadi satu pintu gitu. Jadi misalnya dari pemerintah daerah, oleh karena itu seperti yang saya sampaikan tadi itu dia dia ada nih pihak dari instansi yang mengirimkan dulu nih ke setiap unit-unitnya, baik satker-satkernya, terus nanti dikalkulasi kembali. Jadi PYB dari instansi tersebut nanti yang mengirim ke kita, ke Kemenham. Karena nanti kita akan membalasnya ke sana, gitu Bu. Untuk perhitungannya, untuk misalnya kalkulasinya. Tapi sebelum dikalkulasi semua, dari pihak, misalnya Sekjen, misalnya kalau dari Kementerian, mengirim dulu ke semuanya untuk hitung-hitung kebutuhan, baru nanti dikalkulasi untuk pejabat yang berwenang di Kementerian untuk mengirimkan ke kita, misalnya untuk rekomendasinya. Nah, kemudian untuk syarat, sebenarnya gini Bu, ini untuk pelaksanaan penyesuaian ini, baiknya kita memang membuka pendaftaran sudah dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 1 Juli. Nah, tapi kita buat rentang sampai tanggal 1 Juli ini, itu termasuk nanti untuk pendaftaran peserta yang akan calon-calon peserta. Memang di sini alangkah lebih baik, bahkan sangat baik dan diharapkan perhitungan ini, usulan kebutuhan ini untuk dapat segera dikirimkan kepada kita, karena setelah melihat tadi alur yang saya tunjukin di keputusan Menteri, bahwa nanti hasil rekomendasi kita harus ditindaklanjuti lagi oleh instansi pembina ke kementerian yang berurusan dengan aparatur negara, ke Kemenpan nanti. Jadi sembari itu misalnya ada rekomendasi udah bisa nih buat setiap pegawai, dan karena setiap pegawai, calon-calon pegawai ini harus mendaftar lagi di aplikasi kita di Analis Ham. Ada beberapa file yang harus mereka unggah, termasuk misalnya usulan-usulan dari instansi, nama-nama dan bentuk nama kali ini. Kemudian untuk proses berikutnya setelah nanti 1 Juli itu proses pendaftaran terakhir untuk setiap peserta. Kemudian setelah itu sekitar Agustus kita akan ada pengumuman untuk hasil seleksi administrasi. Setelah itu September, Oktober itu uji kompetensi teknis dan manajerial sosial kultural. Nah, setelah semua rangkaian ini selesai dan nanti dia dinyatakan lulus, dari pihak Kementerian instansi pembina itu akan mengeluarkan semacam sertifikat atau rekomendasi pengangkatan. Nanti setelah itu yang menjadi dasar buat Bapak Ibu untuk melakukan pengangkatan, sembari di saat rekomendasi dari kita tadi sudah di proses Menpan dan sudah ada penetapan formasi di sana. Seperti itu. Kemudian untuk syarat lagi, syarat yang Mbak ya tadi ya. Syarat yang paling dasar adalah statusnya PNS. Dalam artian di sini hanya PNS. Statusnya PNS, karena ini adalah arahnya jenjang keahlian, maka pangkat harus 3A karena keahlian.
Dan syarat untuk status jabatan PNS-nya itu adalah, saya tekankan lagi karena ini banyak yang salah dan banyak yang kemarin juga banyak nanya, itu jabatan administrator, jabatan pengawas, dan juga pelaksana. Karena ini kita penyesuaian ke jabatan fungsional, fungsional baru. Jadi kalau yang sudah tadinya jabatan fungsional, itu otomatis tidak masuk mekanisme penyesuaian seperti itu. Yang ada biasanya itu kayak perpindahan dalam jabatan lain seperti itu. Nah, sedangkan sekarang jabatan analisa, angkatan analisa ini adalah jabatan eh, dengan penyesuaian seperti itu. Itu kita lampirkan juga, kita sebutkan semuanya di surat yang udah kita kirim. Jadi kita udah berkirim surat mengenai pedoman perhitungan, kemudian juga pengumumannya. Pengumuman ini termasuk syarat dan tahapannya. Jadi tahapannya nanti instansi menghitung dulu kebutuhan, setelah itu berkirim ke instansi pembina, pembina rekomendasi, kemudian peserta mendaftar pada akun analis HAM seperti itu. Kemudian timeline untuk pelaksananya sudah ada juga di surat tersebut. Baik, terima kasih Pak. Izin Pak, pertanyaan tadi yang pertanyaan pertama saya tadi sepertinya masih masih ngambang nih Pak, belum terjawab. Maksud saya, kami kan punya kantor UPT ya Pak di daerah. Nah mungkin ada beberapa JF nih selama ini yang sudah kami lakukan perhitungan, namun jenjangnya itu untuk di daerah ternyata tidak bisa gitu, atau memang hanya dia apa skupnya itu hanya di pusat saja. Nah untuk analis HAM ini apakah skupnya itu bisa sampai di daerah atau hanya di pusat aja begitu Pak? Dan kalaupun bisa sampai di daerah, itu jenjang formasinya apakah dimungkinkan bisa sampai ahli madya gitu Pak? Karena kan kita izin Pak memikirkan karir teman-teman juga ya Pak yang di daerah gitu. Kalaupun memang bisa sampai madya kan kita bisa ajukan begitu Pak. Kemudian untuk yang in passing tadi Pak, syaratnya itu apakah kita juga perlu melampirkan portofolio Pak? Misalnya untuk minimal 2 tahun pengalaman di bidang kurang lebihnya yang mirip-mirip dengan Jeff analis HAM ini, begitu Pak. Baik Mbak Indri, mungkin yang itu tadi adalah, kebetulan ada Bu Nurul sudah ada di sini. Silakan nanti bisa mungkin Bu Nurul yang bantu jawab itu lebih berkapabilitas sepertinya. Nah, untuk yang tadi, yang mana pertanyaan yang kedua Bu, yang Tergantung syarat dari ya, itu In dari passing Pak, ya syarat 2 tahun. portofolionya. Yang syarat 2 tahun memang di persyaratan itu kita buat minimal pengalaman di bidang HAM 2 tahun. Namun dalam artian di sini tidak yang secara tertulis dengan menangani HAM, tapi bisa misalnya dibuat dalam bentuk data dukungan pengalaman kerja dia ada berkaitan dengan eh, hak asasi manusia seperti yang tadi saya jelaskan poin-poinnya. Dan memang karena ini jabatan baru juga, kita juga pasti memahami beberapa, kalau benar-benar HAM yang saklek HAM pasti tidak seberapa. Kalau benar-benar substansi redaksi tertulis hak asasi manusia gitu. Jadi tinggal cari yang terkaitnya, dan memang untuk saat ini kita tidak saklek itu untuk pengalaman di bidang dua HAM. Hanya bisa, yang penting ada berkaitan aja dulu. Makanya apalagi untuk pengisian jabatan baru. Jadi untuk itu sebenarnya diusulkan saja. Siap Bapak. Baik, mungkin yang berikutnya silakan Mbak Nurul, tadi untuk penempatannya gimana nih Mbak? Baik kepada Bu Nurul. Mbak Nurul untuk dipersilakan memberikan tanggapan atau jawaban dari pertanyaan Ibu Indri. Kepada Ibu Nurul kami persilakan. baik izin apakah suara dengar? Selamat pagi untuk para peserta sharing session hari ini. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Indri terkait penempatan pegawai analis HAM di UPT ya Mbak ya. Untuk eselon 3 sepertinya lebih memungkinkan kalau jenjangnya hanya sampai muda, kecuali ada urgensi khusus dari penempatan atau dari instansinya. Apakah ada urgensi yang mendesak yang harus menempatkan jenjang madya di situ? Karena memang kalau jenjang madya itu biasanya di paling minimal di unit eselon 2, Mbak. Nanti ketika penyusunan informasi, pengusulan kebutuhan itu kan di cascading ya untuk unit eselon satunya, 2 sampai 3. Nanti kita bisa sambil cek nih, kalau ternyata di unit itu
malah di unit eselon 3-nya yang lebih banyak case-nya, mungkin bisa jadi pertimbangan kami untuk memberikan rekomendasi seperti itu. Oh, ya baik. Terima kasih Mbak Nurul. Ya, izin sharing sebentar ya Mbak ya. Kebetulan kan kami juga punya UPT yang perbatasan wilayah ya Mbak ya. Nah itu kan biasanya kan juga ada tentang masalah tentang PMI gitu Mbak. Nah itu kan pasti kan ada beberapa yang bersinggungan dengan analis HAM juga ya Mbak gitu kan di analis HAM ini pasti kan beban kerjanya lebih banyak gitu di sana. Nah, barangkali bisa dimunculkan di sana, ya kami sangat sangat berterima kasih gitu Mbak kalau bisa sampai sampai Madia gitu Mbak. Gitu. Baik, terima kasih Ya, Mbak sama-sama. Mas Indra Mas jawabannya. Indra, mungkin Eh, tadi sudah disampaikan tentang mekanisme perhitungan. Boleh di-share mungkin Mas yang Excel-nya untuk tata cara pengisiannya? iya. Izin Mas Mas Indra mau sedikit lagi bertanya. Kalau untuk pendaftaran ini berarti bisa simultan ya Mas dengan pengajuan formasi gitu. Jadi tidak harus menunggu pengajuan formasi dulu baru mendaftar gitu Mas. Atau kita tetap harus gimana? Seperti yang saya sampaikan tadi sih Mbak, karena mengingat ini waktu juga berjalan, yang pertama memang pengusulan kebutuhan ini diharapkan lebih dari instansi yaitu unit atau bagian biro dan perusahaan organisasi yang tadi mengajukan menghitung lebih cepat aja gitu. Sebenarnya sembari itu jika memang sudah dipastikan akan diadakan perhitungan, minimal kayak pendaftaran dari peserta sudah mulai bisa buat akun, sudah mulai bisa unggah, sudah bisa supaya nanti bisa berjalan bersamaan daripada mungkin nanti saling tunggu-menunggu supaya lebih cepat juga kalau ada rekomendasi kita balas ke Menteri Menpannya juga bisa ditindaklanjuti langsung oleh instansi pengguna seperti itu. Oh, baik. Baik Mas Indra nanti boleh di-share ya Mas untuk PIC yang menangani ini Japanese Ham. Baik, Bu. Siap, Terima siap. kasih Mas Indra, Terima kasih Mbak Nurul. Bu Indri dari KPMI. Izin menambahkan Mas Indra terkait rekomendasi sebaiknya memang walaupun berbarengan itu jangan ditunda karena rekomendasi ini kan mempengaruhi ketika nanti pegawai analis HAM itu dilantik Mas. Jadi nanti harus ada dulu penetapan formasinya baru bisa dilantik seperti itu. Hmm. Oke, baik Bapak Ibu. Kita ke penanya selanjutnya. Ada Ibu Ulfa dari organisasi Provinsi Kaltim, Kalimantan Timur. Kepada Ibu Ulfa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya, Bu? Oke. Mungkin saya hanya sekedar ini aja ya kali, mempertegas aja dinas-dinas mana saja yang tercover di dalam JF Analis HAM itu gitu, biar agar di perangkat daerah nanti kalau ditanya pimpinan siapa yang lebih apa ya namanya lebih berkompeten untuk di dalam jabatan analis HAM itu biar kami bisa apa ya namanya nanti menjelaskan karena kondisinya status kami kan di organisasi nih. Kalau penjelasan Pak Indra tadi organisasi nanti statusnya adalah yang merangkum dari usulan-usulan di setiap perangkat daerah. Begitu ya Pak Indra ya tadi ya. Seperti itu. Nah, kami juga nanti ingin lebih diperjelas di dalam perhitungan Excel-nya karena tadi kalau saya buka itu banyak banget itu sheet-nya, apa namanya step-stepnya. Nanti bagaimana cara perhitungannya? Karena kalau dilihat di situ hanya persen-persen, terus bagaimana nanti mekanismenya? Mungkin nanti Mbak Nurul bisa bantu dipresentasikan deh ya terkait dengan perhitungan. Terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Indra, Pak Nurul, Bu Nurul dan Mbak Halimah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan persilakan kepada Ibu Nurul untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ulfa. Kepada Ibu Nurul dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin mohon dibantu untuk paparan Excel-nya untuk dibantu share.
Aku geram soalnya harusnya jam 9, dianya baru ngomong kan. Izin Coba Mas Indra Bu yang Nurul. Excelnya saja, biar bisa langsung simulasi. Ya, silakan Bu Nurul yang untuk perhitungan tadi. Izin Mas boleh dibantu untuk yang Excelnya, biar bisa langsung simulasi. Oh, Excelnya. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dibantu teman yang buka ini. Ada tim yang untuk buka Excelnya. Ada di itu surat itu. Oke, baik Bapak Ibu semua, peserta kegiatan hari ini, izin saya sharing terkait pengisian template perhitungan jabatan fungsional analis HAM. Sudah terlihat ya semua di layar kita. Di sini ada 6 hasil kerja yang nanti akan Bapak Ibu isi. Masing-masing sudah ada persentase dengan SKR-nya. Yang ini sudah template rumus, jadi Bapak Ibu hanya menyesuaikan volume beban kerja per tahun saja dari masing-masing unit kerja. Boleh dibantu untuk sheet yang berikutnya? Baik. Untuk yang poin ini, di sini sudah ada penjelasan hasil kerja. Kalau kita lihat yang nomor 1 ini contohnya adalah penanganan pengaduan HAM. Nanti outputnya itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama hasil tindak lanjut penanganan pengaduan HAM. Kemudian yang kedua rekomendasi penanganan pengaduan HAM. Bapak Ibu dari masing-masing unit kerja silahkan mengisi dari kolom 4. Di sini terlihat ada dua yang harus diisi. Untuk penanganannya itu kan nanti masing-masing dari instansinya beda-beda ya. Misalnya kalau dari instansi kita contoh Kementerian Hukum, mungkin untuk hasil tindak lanjut penanganan pengaduan HAM dalam 1 tahun itu ada 30. Bisa langsung disimulasikan, boleh dibantu isi 30 di kolom 4. Nah, di kolom ini, di kolom 4, ini yang nanti akan Bapak Ibu dari masing-masing instansi isi, hingga nanti sampai ke poin hasil kerja nomor 6. Dari masing-masing hasil kerja ini, kami meminta Bapak Ibu untuk memberikan sampling data dukungnya. Jadi misalnya untuk poin 3 nih, ada analis peraturan perundang-undangan. Di sini ada rekomendasi hasil analisis yang mungkin dalam 1 tahun itu ada 10. Ada 10, kemudian samplingnya saja diberikan ke kami, 1 atau 2 sampling, seperti itu. Kemudian kita coba isi lagi yang nomor 4 mungkin penyusunan dan evaluasi instrumen. Di sini ada hasil kajian instrumen HAM yang akan disahkan. Mungkin bisa diisi dengan angka 2. Kemudian untuk penguatan HAM. Kalau di instansi Bapak Ibu ternyata poin ini ada nih di instansinya. Kemudian data dukungnya juga ada. Silahkan diisi.
Mungkin bisa diisi dengan angka 10, kemudian bawahnya 20, bawahnya lagi random. Oke, udah terisi ya. Ini ya, kira-kira seperti ini pengisiannya. Jadi fokusnya hanya di kolom 4 saja. Karena nanti kalau kolom yang total itu, di kolom 5 itu secara otomatis. Kemudian kita beralih ke sheet yang berikutnya, ke form kebutuhan. Nah, untuk di form kebutuhan, setelah tadi diisi dari sheet yang sebelumnya, itu otomatis akan muncul berapa jumlah formasi yang dibutuhkan di instansi Bapak Ibu. Silakan boleh di scroll ke bawah. Nah, ini kan karena angkanya masih tadi masih sedikit ya, jadi belum semua terisi. Nanti setelah semua diisi akan muncul nih berapa kebutuhan pertama, muda, media, bahkan utama juga akan muncul seperti itu. Kemudian dari sheet ini juga nanti akan ngelink untuk sheet yang berikut untuk jenjang pertama, muda, media ataupun muda ya, sorry. Pertama, muda, media, dan utama. Jadi ini otomatis akan ngelink Bapak Ibu. Untuk pengisiannya, karena dalam waktu 1 tahun, berarti bisa di flashback mungkin di tahun 2025, direkap datanya untuk yang tahun 2025, apakah ada penanganan atau pengaduan HAM, ataupun ada pelaksanaan pemantauan dan pelaporan instrumen internasional di instansi Bapak Ibu, seperti itu. Untuk file ini saya rasa sudah di-share semua ya di instansi Bapak Ibu ya, melalui surat yang kami telah kirimkan. Mungkin ada unit kerja dari instansi yang sudah mengisi form ini, mungkin bisa nanti sharing. Izin Mbak Nurul terkait yang dikirim Excel-nya, itu kalau saya buka di daftar dokumen per tahun tadi, di daftar dokumen per tahunnya, itu kayaknya di totalnya nggak ada rumusnya deh. Kalau memang tadi dijelaskan dia langsung terhitung, maka kalau diisi Mbak isi tadi yang jumlahnya ada 20, ada 10, dia otomatis akan langsung terjumlah di ujungnya. Nah, itu. eh, ini kalau yang Excel di share pada materi yang dibagikan di Google Drive-nya itu, saya buka ini nggak ada, nggak Baik, terjumlah, dia mati. nanti akan Tapi kami sementara kirimkan ulang. Ya, sementara kalau yang dicontohkan Mbak Nurul ini dia terhitung total, makanya tadi saya coba otak-atik sesuai dengan arahan Mbak Nurul itu ternyata di POM kebutuhannya pun tidak berubah karena dia hanya memberikan contoh saja tapi tidak ada rumus seperti itu. Terima kasih Mbak Nurul. baik. Terima kasih Bu Ulfa. Berarti nanti kami akan kirimkan kembali untuk form Excel-nya karena memang rumusnya itu harusnya nyangkut ya Bapak Ibu. Cuman mungkin ketika pengiriman ada distraksi jadi rumusnya tidak terinput seperti itu. Nanti bisa kami kirimkan ulang. Tapi secara gamblang mekanismenya seperti ini. Bapak Ibu hanya mengisi volume tahunan saja dan rekapannya itu kalau kami mintakan untuk data dukungnya diberikan sampling. Jadi misalnya untuk penguatan HAM, ada 10 dalam 1 tahun nih untuk hasil pelaksanaan penguatan di bidang HAM, boleh diberikan sampling 2 atau 3 yang berhubungan tentang data dukungnya. Jadi kami ketika melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi berdasarkan pengisian data dari Bapak Ibu dan juga data dukung yang dilampirkan. Seperti itu. Kami persilakan jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh, baik. Saya ke penanya selanjutnya karena mengingat waktu. Selanjutnya di hukum Setda Sulsel kepada Izin Mbak Halimah. ibu yang mewakili. Halo. Oh iya, Ibu Izin Mbak Halimah, terkait Ulfa dengan ya. perhitungan Oh iya, tadi, mungkin ada ya. pertanyaan dari Mbak siapa tadi yang lebih dulu. Berarti jenjang madya itu nggak boleh ada di kita ya, di provinsi ya? Hanya sampai di jenjang muda, begitukah? Eh, baik, saya akan persilakan kepada Ibu Nurul untuk menanggapi. Baik, izin menjawab Bu Ulfa terkait jenjang. Nanti kan setelah diberikan pengisian kebutuhan, nanti kan kami bisa melihat nih dari masing-masing unit instansi untuk peta jabatannya seperti apa. Apakah memang dibutuhkan jenjang media di
unitnya atau memang hanya mentok di unit eselon 2-nya saja untuk medianya Ibu. Ini juga berdasarkan data dukung yang dikirimkan oleh masing-masing instansi. Dalam hal ini kami bisa memberikan rekomendasi berdasarkan apakah memang urgensinya dibutuhkan tuh jenjang media di instansi Bapak Ibu seperti itu. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Makasih. Oke, baik Ibu Ulfa, itulah jawaban yang diberikan oleh Ibu Nurul. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari Biro Hukum Setda Sulsel. Kepada Ibu yang mewakili Biro Hukum Setda Sulsel, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Fitri dari Biro Hukum Prof. Sulsel. Ada beberapa poin penting yang kami ingin tanyakan. Ini kan analis saham masih yang baru ya. Sebelumnya itu pekerjaan analis saham itu kami ditangani oleh analis hukum, di mana menangani penanganan pengaduan, termasuk diantaranya itu pengaduan masalah HAM. Jadi mungkin nanti tupoksi ini mungkin akan beririsan dengan analis hukum. Itu juga kami mau tanyakan cara membedakannya ya, pengaduan HAM dengan yang mana ditangani oleh analis hukum. Terus yang kedua tentang penguatan HAM. Di kami di Sulsel ini sudah ada yang namanya, kami dikeluarkan kemarin di SK Kemgumnya ada Desa Sadar HAM. Apa itu termasuk dalam penguatan HAM? Terus yang ketiga, perpindahan ini antara untuk penerimaan analis HAM ini, apakah akan dipermudah untuk fungsional yang setara dengan yang tupoksinya sama dengan analis HAM seperti analis hukum? Apakah akan ada kemudahan seperti yang mudah bisa langsung ke mudah atau bagaimana, atau seperti yang lainnya dari pertama dulu atau ke mudah dulu atau bagaimana? Terima kasih atas penjelasannya. Oh, baik. Mungkin saya persilakan kepada Bapak Indra terlebih dahulu untuk menanggapi pertanyaan dari Biro Hukum Setda Sulsel. Kepada Bapak Indra, dipersilakan. Baik, baik, terima kasih Bu dari Biro Hukum Seda Sulsel. Terkait yang tadi Biro Hukum dan Analis HAM, Biro Analis Hukum dan Analis HAM, memang dari dulu pasti kita sering melihat memang biasanya ini berdampingan gitu. Yeah. Dan justru sebenarnya kenapa tidak berdampingan? Karena ya jadinya seperti saling melengkapi. Jadi kalau di HAM, contohnya nih analis HAM ini pasti arahnya bagaimana supaya contohnya adalah kenapa kita bahas PUU tadi kemudian pengaduan HAM, pelanggaran HAM serta instrumen-instrumen HAM, arahnya itu salah satu yang bisa dilakukan oleh analis HAM nanti adalah bagaimana supaya dalam perancangan perundang-undangan itu dia melihat dari sisi-sisi asasi manusia, yaitu berbasis hak asasi manusia. Nah, di sini nanti analis HAM ini bisa melihat prinsip-prinsip, misalnya kayak yang sebelumnya saya bilang tadi, ada aturan yang mengatur tentang khususnya kelompok-kelompok rentan, yang mana itu jadi objek HAM, misalnya yang baik perempuan, anak, dan lain-lain. Kemudian hak asasi ini kan kita udah melihat dari awal ya, bahkan kita di sini menerapkan penghormatan, perlindungan, penegakan, pemajuan, itu bisa kita lihat semua. Jadi kalau analis hukum memang lebih ke hukum positif ya biasanya ya kalau kita lihat. Nah kalau HAM ini kita melihat dari sisi prinsip-prinsipnya tuh, prinsip-prinsipnya misalnya ada mungkin hal yang dengan kita mengerti pemajuan HAM dari situ sebenarnya kita udah mengarahkan bagaimana supaya kita tidak melanggar sesuatu seperti itu misalnya kita memahami sebenarnya pada dasarnya kita memahami hak orang ya kita akan mengerti bahwa itu tidak bisa dilanggar atau kita harus menghormati seperti itu. Jadi prinsipnya analisa HAM ini lebih kepada mengkaji, menganalisis, kemudian membuat tindak lanjut yang berkaitan dengan segala kemungkinan ataupun hal-hal yang sudah terjadi tentang hak-hak, upaya-upaya pemenuhan hak yang mana diatur juga di perundang-undangan seperti itu. Jadi apa yang ada hak-hak yang misalnya Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tuh di pasal 28 dan 28A, B, C, D, E, F semuanya hak-hak tentang hidup, hak ini ada diatur. Nah, di sini kita bisa menjadikan itu sebagai dasar. Kemudian misalnya di di misalnya di yang tadi peraturan daerah, pemerintah daerah mengenai pelayanan dasar, pendidikan,
pemukiman, itu dari analisa bisa kita melihat bahwa kita dari kajian, rekomendasi, tindak lanjut bisa lihat bahwa bagaimana itu harusnya dipenuhi. Itu adalah kita semakin menunjukkan bahwa kita punya kewajiban nih untuk memenuhi. Karena dari sisi negara, kalau kita bahas negara secara pelanggaran HAM, ada yang namanya commission dan by omission. Itu istilah tentang pelanggaran karena tindakan dan juga pelanggaran karena tidak melakukan apapun. Bahkan negara bisa melanggar ketika membiarkan. Nah, di sini hanya kita akan memahami dari sisi hak asasi manusia. Negara bisa dianggap melanggar hak asasi manusia ketika negara itu tidak melakukan apa-apa. Terjadinya misalnya bahkan dari sisi kita lihat kebutuhan tentang pembangunan infrastruktur, kebutuhan kelayakan hidup. Di situ itulah hak masyarakat. Nah, ketika kita tidak memahami mengenai bahwa itulah hak masyarakat dari awal, bahwa inilah yang tertulis peraturan, bahwa inilah hak warga, hak secara individu, baik golongan, secara tertulis bahkan itu sebenarnya adalah pelanggaran. Nah, jadi di sini arahnya bagaimana kita mengerti yang disebut dengan penghormatan, pemajuan, penegakan, dan juga perlindungan HAM seperti itu. Mungkin kalau ada pernyataan lain juga, Mbak Nurul bisa bantu atau rekan-rekan yang lain. Memang pasti beririsan, biasanya beririsan nih. Kita akan lihat selalu beririsan. Caranya iya, kan kami jurnalis hukum kan menangani pengaduan. Karena sementara ini kan ini analis HAM kan Ya, masih hal yang baru bagi kami. Jadi ya. selama ini kalau tentang HAM, pengaduan HAM itu masih lari ke analis hukum. Jadi sekarang ini yang tangani untuk masalah HAM itu analis hukum. Jadi saya ini Hmm. agak di eh, supaya ada apa ini Hmm. bagaimana enggak Pembeda. ada tumpang tindih antara analis hukum dan analis HAM gitu. Ya Ya, makasih Pak. siap. Semoga sedikit membantu Ibu dari Ini ya Pak. Sadar Sulsel. Silakan Mbak Halimah. Oke, baik. Mas Indra, mungkin ada tambahan dari eh, Ibu Nurul atas pertanyaan dari Ibu di Biro Hukum Setda Sulsel. Baik, terima kasih Mbak Hanta. Mungkin bisa saya tambahkan, kalau memang bidang analis hukum dengan analis HAM ini memang beririsan ya Ibu. Cuman kalau analis HAM ini kita fokusnya juga terhadap P5 HAM Ibu, di mana di situ ada unsur perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Seperti itu Bu. Mungkin irisan yang lebih spesifiknya seperti itu. Kemudian terkait perpindahan antara analis hukum ke analis HAM, saat ini kami membukanya penyesuaian atau invasing Ibu. Jadi memang diperuntukkan untuk pelaksana dan struktural saja, bukan dari jabatan fungsional. Seperti itu Ibu izin. Ya makasih Bu. Terus yang tadi Bu tentang penguatan HAM-nya Bu, apakah desa sadar hukum termasuk dalam poinnya ini penguatan HAM Bu? Karena di kami sudah ada desa sadar hukum. Baik, nanti bisa ditambahkan Ibu sebagai tambahan data dukung. Bisa ya Bu? Baik ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nurul, maaf, boleh saya nyambung? Itu yang ditanyakan desa sadar hukum bukan masuk di BPHN. Kalau di kita kan Kabupaten Koda sadar HAM. Jadi tadi saya dengarnya data HAM ya, HAM atau hukum Ibu izin. Desa sadar hukum. Desa sadar hukum. Kalau desa sadar hukum bukannya dia BPHN ya di Kementerian Hukum. Oke, tadi saya dengarnya HAM, soalnya kami juga ada desa sadar HAM izin. Oh iya, Hukum. beda ya Bu? Oh ya. Ya, beda Kementerian Desa Sadar maaf ya Mbak Nurul, Desa Sadar Hukum itu di bawah penyuluhan di Puslu BPHN. Kalau kita kan Desa Sadar HAM ya. Kami klarifikasi yang dari Kementerian HAM, yang desa sadar HAM Ibu, karena memang sama-sama Ya, desa depannya izin saya mungkin tadi udah sama desa. Jadi mohon maaf kalau saya makanya saya tanya Desa Sadar Hukum atau Desa Sadar HAM. Kalau Desa Sadar Hukum masuk di Pusat Penyuluhan Hukum di BPHN, termasuknya di Kementerian Hukum. Ya di kami memang agak mirip-mirip kan selama ini kan analis HAM belum ada ya. Jadi memang pekerjaan analis HAM memang ditangani sama analis hukum. Jadi mungkin itu agak ya beririsan ya. Masih ya, jadi masih bingung Terima membedakan. kasih. Terima kasih. Oke, baik. Bapak, Ibu, kita ke penanya selanjutnya karena mengingat waktu. Kita ke bagian organisasi Kota Binjai kepada Bapak Andreas. Dipersilakan. Ya,
Terima kasih atas waktunya, Mbak. Suaranya terdengar ya? Iya, sangat jelas ya Bapak suaranya. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya mungkin bertanya tentang teknis pengusulan nih, apakah Mbak Nurul atau Pak Indra. Di sini saya baca tahapan pengusulan itu kan dilakukan oleh PYB, berarti itu pejabat yang berwenang. Kalau di daerah kami, semisal ada 4 OPD seperti itu, Kesbangpol, bagian hukum, P3AM, dan dinas sosial yang mengajukan. Nah, itu keempat surat sekali usul atau kami bisa menyatukannya dengan surat sekda, surat sekretaris daerah. Karena diusulkan pasti melalui bagian organisasi. Itu pertanyaan pertama. Kemudian berkas yang diusulkan berdasarkan ketentuan di Kepmenham tentang pedoman ini adalah form penghitungan kebutuhan dan peta jabatan. Berarti izin mengkonfirmasi terkait hasil kerja yang seperti penanganan pengaduan HAM, penguatan HAM, analis PU, dan 6 kriteria tadi tidak diperlukan bukti dukung ketika kita menyatakan di situ beban kerjanya mungkin ada 10, ada 20, dan lain-lain seperti itu. Nah, itu pertanyaan kedua, bukti dukung. Yang ketiga, saya tadi baca sedikit poin C tentang penetapan rekomendasi. Ini oleh PPSDM di Kementerian HAM mengenai sekjennya ya, sekjen Kementerian HAM untuk menetapkan formasi. Kemudian di ayat 2 atau di angka 2-nya dijelaskan bahwasanya instansi pengguna menindaklanjuti rekomendasi. Pengguna ini berarti kalau tadi dari 4 OPD, konfirmasi sedikit saja melalui BKPSDM bisa nggak gitu? Gitu. Karena di instansi kami di Kota Binjai, pengusulan penetapan formasi Kemenpan itu melalui aplikasi e-formasi Menpan, dan itu dipegang oleh BKPSDM. Begitu. Ini konfirmasi aja. Nah, 3 pertanyaan itu, Bu, terkait teknis pengusulan. Terima kasih. Baik, Pak Andreas, atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Ibu Nurul untuk menjawab pertanyaan dari Pak Andreas. Kepada Ibu Nurul, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Pak Andreas. Terkait usulannya, untuk jenjang yang ada di atas dari UPT-nya apa ya, Pak? Maksudnya jenjang di atas UPT, Bu. Maksudnya tadi kami, Kan dari Pemprovnya ya, Pak, izin. saya kota. Oh, kota, oke. Kota. Tapi saya deteksi tadi dari seluruh urusan itu bisa ditempatkan analis HAM ini di dinas sosial, Kesbangpol, bagian hukum, dan dinas P3A lah. Ya. P3A, pemberdayaan masyarakat dan perempuan itu. Nah, itu keputusan yang saya ambil gitu. Tapi itu kan tetap nanti melalui atasan. Saya deteksi dininya itu 4 OPD. Tapi ketika kita nanti mengusulkan atau memberitahukan kepada 4 OPD ini, 4 OPD ini kan nanti masing-masing punya surat. Nah, masing-masing surat ini kan nggak mungkin kita sekali kirim kepada Sekjen Kemenham. Pasti kita fasilitasi pakai surat wali kota ataupun sekretaris daerah. Itu maksud saya. Baik, Memastikan. terima kasih. Jadi memang keempat OPD-nya tadi digabungkan saja, Bapak izin secara kolektif, karena nanti kita bisa melihat irisannya itu di data dukungnya. Nanti kan kelihatan tuh Pak, mana yang dari OPD 1 atau OPD 2-nya. Terlihat dari itu Pak. Kemudian terkait eh, formasi yang dari Menpan, memang benar untuk pengusulannya menggunakan aplikasi e-formasi, dipersilakan saja nanti menyesuaikan di mana instansi Bapak Ibu, siapa yang mengusulkan yang memang mempunyai akun user itu. Dari kami, Kementerian HAM, nanti akan memberikan rekomendasi saja. Jika nanti untuk penetapannya silahkan diusulkan dari masing-masing unit. Seperti itu. Terima kasih. Izin yang kedua tadi, Bu, masalah bukti dukung, karena di Kepmenham-nya tentang pedoman itu hanya form penghitungan kebutuhan dan peta jabatan.
Jadi dokumen-dokumen pendukung seperti penguatan HAM, apabila ada 10 laporan, apakah itu di PDF-kan dan dikirim. Ini juga sebenarnya di Kemenham ini tidak dijelaskan apakah melalui email, apa laman website pengusulannya, atau bagaimana begitu. Saya mungkin belum terlalu baca semua suratnya karena memang siapa tahu ada informasi dari kesempatan Zoom kali ini. Baik, terima kasih Pak Andreas. Saya tambahkan karena memang pengusulannya ini dari bentuk surat, nanti bisa ditambahkan di dalam surat bentuk lampiran ataupun Google Drive-nya Bapak Ibu. Jadi nanti kami bisa mengaksesnya, jangan lupa aksesnya dibuka sehingga kami bisa melihat filenya. Terima kasih. Terima kasih Bu atas informasinya. Oh, baik, kepada Pak Andreas, apa ada tanggapan Bapak? Apa sudah cukup? Oke ya, dari Pak Andreas, bagian organisasi Kota Binjai udah oke. Sekarang kita ke penanya selanjutnya kepada Pak Andi dari Bankum Kepri. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terjelas, Bapak Ibu? Jelas ya Pak Andi, silakan. Bu, mungkin ini karena ada beberapa hal yang memang kemarin coba kami telah terhadap analis HAM ini, Bu ya. Cuman kami mungkin ada dari sini kealpan atau kekeliruan kami memahaminya. Karena kami akan sulit nantinya melihat tugas-tugasnya, jobnya terhadap dengan kewenangan provinsi. Nah gini Bu, mungkin sebelum itu ya Bu, nanti tolong kalau saya keliru diluruskan, karena ini akan berdampak kepada kami akan mengusulkannya berapa dan di mana gitu. Karena apa boleh share atau saya sebutkan saja, boleh share file atau saya kemukakan saja Bu? Halo? Halo Iya baik Bu? Pak. Apa boleh di share screen apa saya mau saya sampaikan saja? Ada beberapa catatan Oh, sebenarnya ini terkait dengan analisis HAM-nya. Jantung gini aja saya sampaikan aja ya. Jadi Bapak Ibu saya mohon pencerahan sedikit baik dari Ibu siapa ya Bu Nurul maupun Pak Indra ya. Jadi gini Pak, kalau memang saya melihatnya kan urusan HAM ini kalau saya melihat di Undang-Undang 23 sebenarnya kan masuk dalam kategori urusan pemerintahan umum. Nah, ada beberapa hal yang kami coba sandingkan antara aturan-aturan ini. Nah, kemudian sementara provinsi ataupun kabupaten kota itu kewenangannya berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Nanti ini ada kaitannya dengan eh, tugas fungsinya karena baik di Permenpan juga menyatakan seperti itu. Nah, di pasal 25 di ayat 1 huruf E di Undang-Undang 23 urusan HAM ini termasuk dalam urusan HAM ini masuk dalam urusan pemerintahan umum. Nah, sementara di pasal 57-nya kembali itu di Undang-Undang 23 dalam pelaksanaan kegiatannya itu pemerintah dibantu oleh perangkat daerah. Nah, di perangkat daerah ini juga menjelaskan bahwa perangkat daerah itu dibentuk berdasarkan kewenangan daerah. Nah, terakhir ini saya coba melihat Permenpan 1 2023 tentang jabatan fungsional. Tugas fungsi unit organisasi itu sesuai dengan jabatan JF. Nah, JF jadi dalam artian begini JF yang digunakan JF yang usulkan itu sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi. Nah, kami coba melihat Bu, kira-kira ada di mana itu kami nggak menemukan karena tupoksi dari organisasi itu tidak mendukung dengan tugas fungsi dari JF analisis HAM ini gitu Bu. Nah, dalam beberapa hal ini kami coba melihatnya kalau misalnya kita masukkan dia dalam urusan pemerintahan umum, berarti dia ada di Kesbang. Sebenarnya ada beberapa catatan di situ gitu, Bu. Nah, saya mau minta penjelasan apakah ini harus wajib kita usulkan atau memang bisa kita mengusulkan jabatan fungsional ini yang memang bukan kewenangan dari daerah provinsi maupun kabupaten kota. Mungkin itu dulu sambil nanti ada diskusi dari perkembangan informasi yang disampaikan Pak Indra ataupun Pak Abu Nurul. Terima kasih. oke baik Pak Andi. Saya persilakan kepada Ibu Nurul terlebih dahulu untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Andi kepada Ibu Nurul.
Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Adi. Nah, karena itu kita membutuhkan perhitungan kebutuhan, Pak. Karena memang dari kebutuhan ini kita memang melihat mana unit kerja yang membutuhkan jabatan analis HAM. Jadi, jika memang dalam unit organisasinya hanya beberapa kegiatan yang akhirnya ketika diakumulasi itu belum memenuhi kebutuhan jabatan analis HAM, berarti lebih dibutuhkan lagi di unit kerja yang lainnya. Seperti itu, Pak. Bu Halimah izin ya Bu Halimah kalau saya langsung tag apa boleh atau harus izin ke host? Oh iya, karena apa? Karena mengingat waktu ya Bapak ya. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, Ibu Bu Nurul, ini kalau saya melihatnya malah justru tidak ada di provinsinya karena bukan kewenangan. Tadi saya mungkin biar cepat ya Bu, ya, biar enak yang saya sampaikan saya izin aja ya share screen ya. Nah ini Bu, saya udah ada baru lihat beberapa catatan. Ini mungkin saya perlu diminta masukan. Mungkin pemahaman saya salah, keliru dalam memahaminya. Nah poinnya itu sebenarnya di pasal ini. Nah ini kan kewenangan kami itu hanya di sini Bu. Nah sementara urusan HAM itu adalah urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan presiden. Nah, itu ada penjelasan lebih lanjut. Nah, kita langsung aja saya lihat ini skip di sini tentang Permenpan nomor 1/2023 pasal 8 ayat 1. Jadi kebutuhan penetapan JF itu berdasarkan kesesuaian tugas dan fungsi unit organisasi dengan tugas JF. Nah, tupoksi dari organisasi, saya melihatnya nggak ada yang sesuai dengan JF analisis HAM. Nah, ini yang saya butuh pemasukan atau ada kekeliruan saya dalam memahaminya. Mungkin ada hal atau informasi yang tidak sampai ke saya, sehingga ini ada yang tidak match gitu, Bu. Iya baik, kepada Ibu Nurul untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak Andi. Tadi kita sudah sambil cek dokumen yang dari Kepri ya Pak, izin. Memang kalau kita lihat, kalau memang dari unit kerjanya, setelah kita lihat dengan pedoman perhitungan, butir-butir uraian kerjanya tidak ada yang beririsan sama sekali, berarti kan volume beban pekerjaan juga bakal nihil ya Pak ya. Dan ini juga yang akan menjadi penentu apakah di unit tersebut membutuhkan jabatan fungsional analis tanpa izin. Berarti kalau memang dari 6 unsur tadi ada beberapa yang berhubungan dengan unit kerja Bapak, mungkin bisa diisi dahulu. Namun jika memang setelah ditambahkan di dalam form tersebut tidak muncul angka kebutuhan formasi, berarti anggapan kami di unit tersebut belum membutuhkan jabatan fungsional analis tanpa izin. Baik, terima kasih, Bu. Cukup. Baik, Pak Andi, itulah tanggapan dari Ibu Nurul. Jadi bagaimana Pak Andi? Apa masih ada yang ingin ditanggapi? Apa udah cukup? Cukup, Bu. Nanti aja koordinasi lebih lanjut karena mengingat waktu. Oke, Bapak Andi, nanti kami tunggu ya koordinasi selanjutnya. Kita beralih ke penanya selanjutnya, yaitu dari bagian organisasi Melawi kepada Bapak Muhammad Fatoni. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Oh ya, izin perkenalkan saya Muhammad Fatoni dari bagian organisasi Kabupaten Malawi, Kalimantan Barat. Ada dua poin yang ingin saya tanyakan, Bu. Yang pertama itu masalah unit penempatan. Memang setelah saya dengar paparan tadi, analis HAM ini bisa didistribusikan di beberapa OPD gitu, Bu ya. Cuman ketika di OPD tersebut memang ada urusan HAM, cuman beban kerjanya kecil. Otomatis kan seperti Bu Nurul sampaikan tadi, eh, kebutuhannya juga kecil, gitu kan? Apakah boleh analis HAM ini kita kita pusatkan di bagian hukum gitu? Jadi ketika ada permasalahan HAM di OPD lain, bisa diperbantukan atau malah kita bisa buat tim kerja gitu.
biar lebih efektif gitu. Ketimbang disebar misalnya di PPA ada satu orang, di Kesbangpol ada satu orang, cuman volume kegiatan dalam setahun itu hanya beberapa kali aja gitu Bu. Eh, Kemudian yang kedua itu, oh ya ini Bu, kalau bisa kita mohon nomor PIC-nya Bu, biar untuk memudahkan berkoordinasi gitu. Sekian saja Bu yang pertanyaan saya Bu. Terima kasih. Oke, baik. Pak Muhammad Fatoni atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Ibu Nurul untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Muhammad Fatoni. Kepada Ibu Nurul, dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin memberikan jawaban, Pak Tony. Memang kalau dari unit kerjanya setelah pengisian form kebutuhan, nanti kan kita bisa kelihatan tuh berapa kebutuhan yang dibutuhkan dari unit kerja dari Pak Tony ya. Kemudian namanya jabatan fungsional ini kan sekarang lebih fleksibel ya. Jadi nanti bisa ditempatkan di tim kerja ataupun tidak harus stuck di satu tempat saja. Jadi memang dalam penempatannya di unit kerja masing-masing itu kami berikan kewenangan di masing-masing unit kerja. Untuk dari kewenangan kami sebagai instansi pembina hanya memberikan rekomendasi kebutuhan yang ini juga disesuaikan dengan usulan dan data dukung yang disampaikan Bapak Ibu masing-masing unit kerja kepada Kementerian HAM. Seperti itu mengenai pekerjaan yang memang sedikit banyaknya bakal beririsan dengan hukum, untuk penempatannya dimungkinkan jika memang nanti ditaruh di bagian hukum seperti itu, Mas Fatoni. Terima kasih. Oh, baik, Ya, Bapak Muhammad Fatoni, itulah tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh Ibu Nurul. Apakah ada tanggapan dari Pak Muhammad Fatoni? cukup Bu. Terima kasih. Oh, sudah cukup ya berarti. Mengingat waktu kita ke peserta yang menanya selanjutnya yaitu dari BKPSDM Kabupaten Malang kepada Ibu Neti, dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah diperkenankan di daerah ini, yaitu JF, analis HAM, untuk mengusulkan pada jenjang ahli utama? Dan yang terakhir ya, mungkin bisa di-share contoh dokumen pendukung atau dokumen dukung masing-masing jenjang JF tersebut sehingga para pemohon ini nanti khususnya PNS terkait dapat mempercepat proses penghitungan atas usulan dimaksud. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, Ibu atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Ibu Nurul untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan tersebut kepada Ibu Nurul. Saya Baik, terima kasih. Izin menjawab Bu Neti. Terkait data dukung yang memang dibutuhkan jika memang di unit kerjanya ada kebutuhan utama, kami nanti akan melihat dari data dukung yang sudah diisi di dalam form. Jadi memang tidak ada perbedaan untuk data dukungnya, karena nanti ini hanya muncul ketika memang pengisiannya disesuaikan dengan SKR-nya. Jadi nanti secara otomatis akan muncul jika memang ada kebutuhan utama. Untuk kebutuhan utama memang akan membutuhkan dokumen tambahan seperti naskah urgensi, di mana dalam setiap unit instansi yang jika memang membutuhkan jenjang utama memberikan urgensinya seperti apa. Apakah memang ada case-case tertentu yang membutuhkan jabatan fungsional utama seperti itu. Jadi kami tidak menutup kemungkinan untuk adanya jenjang utama di daerah. baik, Ibu. Apa ada tanggapan dari jawaban yang telah diberikan oleh Ibu Nurul? Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin contoh-contoh dari bukti dukungnya per butir-butir uraian tugas dari masing-masing jenjang, apakah nanti bisa atau berkenan untuk di-share ke kami? Untuk pengisiannya sama saja dari jenjang pertama, muda dan media, itu dokumennya sama. Jadi nanti memang kita itu melihat dari volumenya. Nah, jadi data dukungnya bisa sama, tapi nanti bisa menghasilkan jenjang pertama mungkin yang berbeda dengan jenjang mudanya dari masing-masing unit kerjanya. Nanti dari rumus yang sudah ada formnya itu secara otomatis akan muncul kebutuhannya seperti itu.
Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita eh, melangkah ke peserta selanjutnya yang ingin memberikan pertanyaan. Yang terakhir ya, untuk penanya yang secara langsung, yaitu kita ke Ibu Cindy Revita Putri dari Biro SDM BPK. Kepada Ibu Cindy, kami bersuara. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya mau bertanya, ketika BPK tidak memiliki core bisnis langsung di bidang HAM, apabila kami menelusuri potensi beban kerja yang bersinggungan dengan isu HAM dalam 2-3 tahun terakhir, apakah data historis tersebut dapat digunakan sebagai dasar proyeksi kebutuhan JF analis HAM, ataukah penghitungan kebutuhan memang dibatasi hanya pada beban kerja tahun 2025 sebagaimana disampaikan tadi? Izin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, kepada Ibu Nurul untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Cindy dari Biro SDM BPK. Kepada Ibu Nurul, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak. Untuk menjawab pertanyaan dari Bu Cindy, mungkin bisa diisi dulu saja untuk tahun 2025-nya. Nanti sambil untuk tahun yang 2024 dan 2023-nya tadi ya Mbak ya, nanti bisa dilampirkan juga. Karena memang kami akan menjadi pendataan juga di kami, apakah memang ada kebutuhan analisam ini di unit BPK. Karena kan memang dalam case satu tahun tuh bisa aja berbeda ya. Mungkin tahun lalu lebih banyak dibanding tahun ini. Jadi nanti bisa dilampirkan saja untuk dicoba dihitungkan untuk kebutuhan formasinya. Terima kasih. Baik, Ibu Cindy, itulah jawaban yang diberikan oleh Ibu Nurul. Apakah ada tanggapan terkait dengan jawaban tersebut kepada Ibu Cindy dari Biro SDM BPK? Kalau sudah oke, kita melangkah ke acara selanjutnya. Oke, baik. Karena tidak ada tanggapan dari Ibu Cindy, kita beralih ke eh, room chat group. Ada satu penanya. Ini merupakan penanya terakhir ya Bapak Ibu sekalian yang dari chat Zoom ya Bapak Ibu. Di sini ada bagian hukum GK Endang TU yang ingin bertanya dari Kabupaten Gunung Kidul. Pertanyaan pertama, apakah dapat segera diproses untuk mengajukan kebutuhan jabatan fungsional analis HAM? Yang kedua, jika bisa, apakah bisa instansi pembina segera melakukan verifikasi pada kami? Yang ketiga, bila sudah terpenuhi, apakah kami bisa mengusulkan CPNS pada tahun berjalan atas jabatan fungsional tertentu? Saya minta tanggapan pertama dari Bapak Indra untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Selanjutnya Ibu Nurul. Baik, yang pertama Bapak Indra untuk dapat memberikan tanggapan. Terima kasih. Mungkin saya mengulangi, apakah dapat segera diproses untuk mengajukan kebutuhan jabatan fungsional analisa? Mungkin pertanyaan pertama Pak Indra bisa menjawab. Coba yang semestinya hari ini yang mana chatnya tuh. Coba yang gimana tadi Mbak Halimah? Sebentar. Yang pertama, apakah dapat segera diproses untuk pengajuan kebutuhan jabatan fungsional analis HAM? Apakah dapat segera diproses untuk melakukan pengajuan kebutuhan jabatan fungsional analis HAM? Apakah dapat segera diproses untuk pengajuan kebutuhan? Baik. Oh, apakah dapat segera diproses? Sedikit saya bingung. Oke, yang saya tangkap untuk pengajuan seperti yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, itu malah sebenarnya lebih baik langsung lebih cepat lebih baik, bukan begitu Bu Nurul? Lebih cepat lebih baik.
Dan ketika udah dihitung bisa langsung dikirim ke kami. Memang sebenarnya kita membuka juga untuk pengajuan ini melalui web aplikasi kita di analisam.unham.go.id. Di situ ada untuk menu kebutuhan informasi. Namun kita juga akhirnya fleksibel bisa menerima dalam bentuk surat menyurati kita secara langsung dan menerima untuk pengusulan tersebut. Dan dari situ kita bisa langsung nanti dari tim Kemenham seperti yang disampaikan Bu Nurul tadi, kita akan mencoba memverifikasi untuk kebutuhan kemudian kita menerbitkan rekomendasi. Jadi baiknya memang dihitung lebih cepat saja dan kita nanti bisa merespon dengan cepat juga supaya seperti tahapan berikutnya untuk usulan ke Kemenpan juga Bapak Ibu dari instansi calon pengguna bisa melaksanakan menindaklanjuti seperti itu. Oke, baik Mas Indra atas jawabannya. Saya beralih ke yang kedua itu jika bisa, apakah bisa instansi pembina segera melakukan verifikasi kepada kami, kepada Mas Indra untuk memberikan tanggapannya? Itu seperti yang saya bilang tadi, itu bentuk kalau udah ada kita verifikasi bisa lebih cepat untuk mengeluarkan rekomendasi. Oke, baik ya Mas Indra atas tanggapannya. Mungkin yang ketiga saya tujukan langsung kepada Ibu Nurul untuk memberikan tanggapan. Bila sudah terpenuhi, apakah kami bisa mengusulkan CPNS pada tahun berjalan atas jabatan fungsional dimaksud? Biar Bapak Ibu yang berada di Zoom ini bisa paham terkait dengan pertanyaan ini. Kepada Ibu Nurul dipersilakan. Baik, terima kasih untuk menjawab. Untuk penerimaan CPNS dengan jabatan analis HAM memang di kewenangannya antara BKN, Menpan, dan dari Kementerian HAM. Untuk saat ini memang belum ada pembahasan terkait hal tersebut. Jadi untuk saat ini, untuk tahun berjalan, belum menerima CPNS, baik itu jabatan fungsional analis HAM. Seperti itu. Oke, baik Ibu Nurul dan Pak Indra atas tanggapannya. Bapak Ibu sekalian, jam menunjukkan Izin Bu 10.39. Halimah. Halo, izin Mbak Halimah. Ya, iya, Pertanyaan silakan. saya tadi yang pertama belum dijawab deh sama Pak Indra atau Bu Nurul terkait instansi mana saja yang punya kewenangan untuk ke analis HAM tersebut. Belum dijawab sampai sekarang. Terima kasih. Oke, baik Ibu Ulfa. Ini mungkin penanya terakhir ya Bapak Ibu, karena sudah menunjukkan 10.40, saya meminta tanggapan dari Mas Indra untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ulfa. Baik, mungkin saya jawab dulu sebelum Mbak Nurul ya, jika nanti ada yang mau tambahin. Ini berarti Bu, instansi mana yang punya kewenangan untuk analis HAM? Instansi mana? Dalam artian di sini instansi yang apa ya Bu? Di unit yang di instansi Bapak Ibu atau Ya, yang beririsan, Pak, yang yang beririsan berisan? dengan Oh, fungsi baik, HAM siap. tersebut. Ya, artinya kan Siap. kalau penjelasan Bu Halimah kemarin, artinya tidak Biro Hukum saja atau Kesbangpol, kemudian Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial yang punya kewenangan untuk analis HAM. Tapi mungkin Siap. OPD lain yang punya beririsan dengan tupoksi tersebut. Makanya daripada nanti kami salah-salah, apakah ada standar atau yang pakem untuk JF analis HAM itu berada di OPD mana seperti itu? Oh, baik, baik. Itu. Sebenarnya baik Bu. Untuk Oh ya, di sana. jika ini berarti berkaitan dengan kalau seperti jawaban kemarin, memang tidak harus hanya ada di Biro Hukum atau di mana. Pasti kita melihat dari 6 klaster yang kami tunjukkan tadi, 6 klaster ini, dan dari setiap output, contoh output keluaran kinerja organisasi yang ada, seperti yang di awal juga sempat saya tunjukin Bu, ketika mengidentifikasi keterkaitan-keterkaitan fungsi dari sebuah organisasi baik daerah ataupun kementerian terkait hak asasi manusia ini, itu memungkinkan ada di beberapa unit di instansi ibu, misalnya OPD, misalnya di dinas, di biro hukum atau di biro yang lain, bisa di inspektorat juga, bisa di eh, bapak. Kalau kemarin saya kasih bayangan itu DLH. Ya, kayak DLH, Boleh, kemudian Biro Kesra, bisa. Inspektorat, nah seperti itu. Ya, nah nanti
gampang saya menjawabnya ke teman-teman kalau memang ada kewenangan untuk itu. Artinya kan beririsan dengan tupoksinya ya. Iya, benar Ibu Ulfa. Jadi intinya itu eh, yang bisa mengidentifikasi itu adalah dari Ibu sendiri. Apakah dari tempat Ibu itu dinas-dinas mana saja yang memang memerlukan JF analisa, yang memang pekerjaan mereka itu beririsan dengan hak asasi manusia. Jadi tidak harus ada embel-embel HAM-nya atau yang bertulisan HAM-nya. Intinya ada kegiatan atau pekerjaan yang memang di dalamnya itu memuat hak asasi manusia sehingga Ibu Ulfa dari organisasi Provinsi Kaltim itu bisa mengusulkan formasi JF analis HAM di tempat Ibu di Provinsi Kaltim berdasarkan dengan tempat kerja atau tugas yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Baik ya Ibu Ulfa ya. Eh, Demikian Bapak Ibu sekalian, jam sudah menunjukkan 10.43. Izin Bu Halimah. Menunjukkan ya, Saya Jani dari Biro Hukum Setda silakan. Foxhu. Sebelumnya juga udah ada pertanyaan dari Pak Rizky dari Bogor Kota Serang. Mau nanyakan terkait apakah untuk perpres tentang tunjangan jabatannya sudah ada ditetapkan atau bagaimana? Kemudian untuk kelas jabatannya apakah sudah dilusurkan melalui? Oke, baik. Iya, Baik udah ditanya juga Ibu tadi, Bu, saya Jani. Ibu Baik. Jani Sinaga dari Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara. Saya persilakan kepada Ibu Nurul untuk memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan tersebut. Kepada Ibu Nurul dipersilakan. Baik, terima kasih. Terkait tentang peraturan presiden tunjangan jabatannya untuk analisa memang saat ini sedang diproses di Kemenpan RB sehingga nanti kami akan memberikan informasi jika memang sudah dikeluarkan penetapannya untuk ditindaklanjutin ke bagian keuangan seperti itu. Untuk saat ini kami belum bisa memberikan angka ataupun grade-nya karena memang masih dalam proses di Menpan RB seperti itu. Terkait kelas jabatannya juga, Bu? Kalau kelas jabatan di jabatan fungsional pertama umumnya di grade 8. Seperti itu. Oke, baik Ibu Jani. Bapak Ibu sekalian, itulah rangkaian kegiatan kita pada sharing session pada hari ini terkait dengan penghitungan kebutuhan JF analis HAM. Demikian Bapak Ibu, jam telah menunjukkan 10.45. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Ibu Nurul dari Biro SDM Kementerian HAM, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Indra Saragi dari PPSDM Kementerian HAM yang telah memberikan tanggapan dan menjadi narasumber pada sharing session penghitungan kebutuhan JF analisa HAM. Serta saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta dari Kementerian, Lembaga, Daerah, Provinsi, Kabupaten, Kota yang telah hadir pada sharing session penghitungan kebutuhan JF analis HAM pada pagi sampai siang hari ini. Demikian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa Izin live mengisi ya. link daftar hadir yang telah kami share di chat Zoom. Oke, Bisa Bapak Ibu, juga terima buat kasih Bapak banyak. Ibu Sampai yang ketemu di Zoom selanjutnya. Saya pamit dan undur diri. Terima kasih.